Masih ingat ya teman-teman? Oke, sekarang kita perkenalan lagi. Selain dari TKJ, SMK atau SMA-nya dari jurusan mana? Hmm? RPL ada? Nggak ada ya? Selain TKJ ada nggak? Madrasah, SMA, SMK jurusannya? STM. Oh, STM itu motor ya? Apa otomotif ya? Mesin ya? Mesin. Elektronika ada? Ada ya elektronika ya. Oke. Karena kita campur, nah maka kita mereview kembali mungkin yang dari TKJ udah khatam nih ilmunya nih yang dari TKJ ya. Udah khatam. Jadi kita balik lagi ke awal. Untuk mata kuliah Jarkom ini sebenarnya terusan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, disingkat PTI. Nah, waktu PTI dosennya siapa? Pak Doni ya. Oke, Pak Doni ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat lagi tuh modulnya tuh atau eh, bahan ajarnya atau slide-nya. Kalau di PTI itu ada di chapter ke-6. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat YouTube Bapak ya, yang PTI chapter ke-6. Di situ ada tuh mengenai pembahasannya jaringan komputer. Karena PTI itu kan dia pengenalan komputer keseluruhannya ya. Jadi nanti dia berbeda alur tuh. Ada yang ke arah program, ada yang ke arah network engineer, mau ke arah mana gitu. Nah, itu mata kuliah PTI. Nah, kita lanjut ya. Sertifikat internasional waktu kemarin dikabarin tidak? Sertifikat internasional dikabarin. Ikut nggak? Enggak. Waduh, sangat disayangkan. Karena kenapa? Syarat sidang ya, ada syarat sidang skripsi. Ini lagi-lagi huruf P-nya yang nggak bisa. Syarat sidang skripsi itu ada yang tahu? Nah, ya mau online mau offline bebas, monggo gitu ya. Nah, kalau Bapak kalau mengikuti seminar mendapatkan sertifikat itu di scan dijadikan JPEG ya atau file gambar bentuknya. Nah, bentuk file gambar itu bisa upload di Bapak upload itu di blog ya blogspot.com. Nah, seminar apa sertifikat seminar ya, bentuknya sertifikat seminar. Nah, kalau ketik blog Bapak itu adityair.blogspot.com. Nah, di sini ada kata-kata menu sertifikat. Nah, di sini Bapak pasang nih sertifikatnya punya apa aja. Itu ya di bawah. Nah, pasang. Jadi teman-teman bisa masang juga nih punya sertifikat apa aja ya.
dia udah belajar tentang apa aja sih gitu ya, mengikuti seminar apa aja sih gitu ya. Ya, di sini Bapak ada yang workshop, ada yang seminar, ada yang TOT ya di sini. Kalau workshop TOT itu kan harus nginep ya atau mengikuti. Kalau seminar kita cuma duduk diam dengerin doang, itu seminar gitu ya. Nah, terakhir sertifikat seminar dilatih.co ini tentang apa ini? Tentang IT governance ya. Nah, ini yang kemarin nih, Ngopitem nih. Ngopitem yang ikut tahun ini ada Ngopitem. Ikut ya. Nggak sampai tuntas. Oke, nanti dapat. Ya cuman belum digarap karena semuanya serba sama Bapak semua. Ya. Jadi Bapak itu sekarang megang eh, apa namanya? eh, Web jurnal dosen, terus eh, ketuplak webinar dulu ya sama seminar apa sama workshop Ngopitem, terus apa lagi sekarang ngajar di SMK, jadi waktunya harus pelan-pelan nyicil bertahap, cuman nanti insya Allah selesai. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman itu ya sangat disayangkan kalau yang kemarin itu nggak ikut, itu syarat sidang skripsi. Dan mengambil ijazah juga harus ada surat pendamping, pendampingnya itu tadi sertifikat gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. IP address secara versi ya, itu ada dua. IP address versi 6, versi 4 ya. IP address versi 6 dan IP address versi 4. Di mana IP address versi 6 menggunakan bilangan heksadesimal. Oke ya. Oh ya, kemarin di GCR udah ya dikirim ya? Udah kan? Ada kan? Di GCR kan? Berarti bisa dilihat di GCR itu ya? Ya kan? Oke, kita lanjut ke subnetting aja mungkin ya. Teman-teman bisa lihat ya yang di GCR ya. Jadi coba kita lihat yang di GCR ya. Ini Bapak masuk ke email dulu. Lagi-lagi nggak bisa ya. Salah satu beberapa keyboard. Nah, ini yang menggunakan kosong, 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 kosong. Di GCR bisa di download ya. TI ya, TKTI. Nah, ini TKTI. Di nah, ini hari pertama nih. Oh, udah sampai subnetting ya ternyata ya. Ya. Ini IP versi 6, IP versi 4. Kalau versi 4 menggunakan bilangan desimal, heksadesimal. Kalau bilangan desimal, ini segini nih karakternya. Kalau heksadesimal, karakternya nanti di sini ada A, B, C, D. Ini IP address kelas A, B, C, D, E. Nah, yang bisa diterapkan di komputer itu kelas A, B, C. Yang nggak bisa diterapkan di komputer kelas D dan E. Nah, untuk menghitung netmas, dilihat dari sininya nih netmas nih. Ya, fokusnya di sini nih netmas. Berapakah netmasnya gitu ya? Gak paham kan ya hitung netmas. Nah, berapakah subnettingnya? Oke, siapa yang belum bisa
mengisi netmas, ada nggak? Nih contoh, Bapak kasih nih contoh nih. Contoh ya, 192.168.11/17. Berapakah netmasnya? Ada yang
Wis, udah bisa ya Atmas ya. Oke, untuk subnetting slash 18, jangan slash 18 deh, slash 18 merupakan subnetting. Kita bisa menggunakan kelas C dan kelas B ya, tapi kita pakainya kelas C dulu ya, karena udah subnetting kelas A, subnetting kelas B itu lumayan panjang. Ini pakai C dulu, C juga lumayan panjang ya. Slash 27. Nah, ditanya berapa subnetting? Ya, bagaimana tabel subnettingnya? Bagaimana tabel subnetnya? Pertama cari dulu slash 27. Oh ya, netmas ya. Berapa netmasnya juga? Berapa
Oke, sudah ya. Kemudian ini dari yang paling kanan nih, atau paling kiri boleh. Ini 1 dikali 2 pangkat 7. Ini sini 7, di sini 0. Nanti totalnya ditambahin. 1 kali 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 5, terus sampai sini 2 pangkat 0. Kira-kira jawabannya berapa? Yang kemarin ini nih, yang di GCR. Yang di GCR nih. Kan ada kan tuh. Nih, ya. 1 kali 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, ini 0 ya. Yang satu-satunya gitu, ada nggak yang 255? Iya, ditulis. Tulis seperti ini. Iya, semi praktek ya. Semi teori dan praktek semi. Ya, kalau prakteknya langsung pakai paket tracer, langsung ada nilainya. Yang dari SMK 3 tahu lah. Masih inget? Ya, oke ya. Ada nilainya. Kalau yang teori eh, pakai bisa pakai online ya di Google Form atau pakai kertas, pakai buku catatan. Jadi dipakai kertas lembar gitu atau dari sini dikasih LJK. Nah, nanti kebijakan belum tahu ya apakah menggunakan kertas atau kan menggunakan aplikasi. Kan aplikasi udah ada. Kayaknya menggunakan aplikasi CBT untuk teorinya ya, teorinya. Kalau untuk prakteknya tadi ya, ya seperti itu. CBT itu kan pilihan ganda, nggak ada esai. Berarti langsung jawab aja kalau kalau aplikasi ya. Kecuali kalau Bapak bikin di Google Form. Nah, misalkan ada esai di Google Form gitu ya. Kemarin Bapak bikin Google Form esai, logikanya harus 100% jawaban bener kayak Bapak. Ternyata nggak bisa ya untuk esai. Mau nggak mau harus bikin sendiri aplikasi ini, di mana menggunakan relevance ya. Jadi kalau ada kata-kata relevance kayak misalkan penghubungnya itu kan ada yang atau itu dikatakan benar. Tapi kalau Google Form, pokoknya kalau ngomong yang ya harus yang atau ya harus atau gitu ya. Nah itu kan nggak relevan. Jadi beda kata udah salah udah. Itu Google Form, kelemahannya Google. Nah, Bapak mau bikin aplikasi itu, cuman kalau mau bikin aplikasi itu, Bapak itu harus bertapa, artinya menyendiri. Jangan diganggu. Sekarang kan Bapak udah married, kadang diganggu sama istri. Ya. Siapa yang udah married di sini? Belum ya? Ya. Jadi nanti kalau kalian udah nikah nikmat ya. Waalaikumsalam. Bener, kalau kalau belum nikah itu sebenarnya wanita itu malu-malu, tapi kalau udah nikah ternyata di luar malu-malu, malah jadi apa namanya, agresif ya. Ya beneran, justru dia yang lebih suka, dikirakan cewek itu nggak suka gitu, ternyata enggak, justru cewek itu yang lebih suka. Iya. Cuma masih malu-malu doang. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan udah tahu nih net mass-nya ya. Lalu ditanya berapa subnettingnya. Kalau misalkan di sininya 0 semua, maka kita ambilnya satu yang ada di sini. Tapi kalau di sininya ada angka 1, nah kita ambil yang ada di sini. Nah, subnetting rumusnya adalah 2 pangkat X. Yang artinya X itu banyaknya angka 1, 2 pangkat 3.
Ada yang tahu 2 pangkat 3 berapa? 8 subnet. Nah, nanti kita bikin tabel subnetnya sebanyak 8 kolom. Jadi semakin banyaknya subnet, maka semakin banyaknya kolom di sini. Nah, lalu berapa host? Nah, ini host ini yang bisa diterapkan di komputer. Sebenarnya subnetting itu adalah valid combination ya antara netmask sama IP address, dan sehingga bisa membatasi jumlah pemakaian komputer. Misalkan maunya komputernya 4, yang digunakan aja /29 atau 28. Oh, misalkan komputernya 10, yang bisa 26, 28, atau 27 gitu ya. Jadi dengan batasan itu, kalau misalkan ada orang, kalau settingannya di routing itu di HCP, itu otomatis connect. Ya, jadi teman-teman itu sebenarnya ya, kalau di PT atau di instansi ada laptop nih, terus ada kabel nongol, coba masukin ke laptop. Kalau dia tidak menggunakan ilmu subnetting, kita pasang IP address yang ada di sini, cukup pakai DHCP, itu nanti juga connect. Di sininya DHCP aja nih, Opten aja udah, nanti internet connect. Kalau dia routingnya itu nggak pakai subnetting gitu ya. Nah, kalau misalkan /24 kan, /24 banyak ya itunya ya, hostnya ya. Banyak hostnya, udah pakai aja langsung connect gitu ya. Nah, kalau udah pakai subnetting itu nggak bisa connect, kita harus tahu IP address-nya. Nah, itu hanya Biorka yang tahu ya. Siapa di sini? Oh, nggak ada ya? Oke ya. Nah, bisa tahu nih IP address-nya sekian gitu ya. Lalu rumusnya host. Nah, 2 pangkat Y. Nah, ini lagi-lagi masalah keyboard ya. Bapak kemarin ke BCP, ini kan laptop Bapak ini kan Lenovo ya, Lenovo ThinkPad T410i. Nanya di BCP, Pak harga keyboard berapa? 1 juta. Mahal. Di Shopee lebih murah ya? Oh iya. Oh gitu. Dia boleh deh, boleh deh. Lebih murah ya. Tahu di Shopee berapaan kalau yang untuk itu? Ada yang belum. Iya, ThinkPad berapa? Mahal banget ThinkPad. Ini min 2. Oke ya, 2 pangkat Y min 2. Artinya Y-nya itu banyaknya angka 0. Nah, 2 pangkat 0-nya ada 5. 2 pangkat 5 min 2. Oh, minnya nggak bisa. 30 ya. 30 ini hostnya nggak bisa. Hostnya 0. Ambil di sini aja Kompas. Ya, 30 host. Nah, lalu bagaimana tabel subnetnya? Nah, ini tabel subnet ini bisa dijabarkan tulisannya dengan subnet. Ini host awal, host akhir, broadcast. Sama seperti kemarin ya. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini batasan ya. Nah, kita pasang IP address-nya, dia ngikutin dari sini nih, yang awal nih. Cuman yang paling belakangnya ini, yang satu ini jadi 0 dulu. Seperti itu. Karena ini subnetting kelas C ya. 0. Oh iya, tadi Kompas aja ya, Kompas. Terus tambah 1. 0 tambah 1. Nah, di sini terakhirnya 1.
Baru tadi kan katanya 30 host ya. Nah, di sini 30 gitu ya. Baru tambah satu. Ini baru satu subnet. Segini baru satu subnet. Nah, ini pasang nih. 32, 33. Nah, kira-kira di sininya berapa? Ada yang tahu? Hmm? 60. 62 dari mana 62? 33 tambah 29. Jadi 62. Oke, betul ya. Rumusnya itu ya. 29 dari mana? Kan hostnya 30. Bingung? Bingung nggak? Hah? Bingung nggak? Bingung. Ayo jelasin tuh 29 dapat dari mana? Gak usah bingung-bingung apa sih? Ini kan hostnya 30. Ya kan? Hostnya 30. 29. Nah, baru sisa di sini adalah 33 tambah 29. Gitu. Nah, ini tambah satu aja. Biasa ya. Oke, ini kopas nih. Ini udah subnet kedua. Kan subnetnya katakan ada 8 ya. Berarti 4 kali di sininya nih. Nah, ini angka terakhirnya ubah lagi nih jadi 64. Ini jadi 65. Nah, ini mundurin biar rapi. Nah, di sini berapa? Tambah 29. 94. 29 94 94 95 96 97 9 berapa ini? 126. IP address versi 4 itu dari angka 0 sampai 255. Kalau lewat dari 255 salah ya. Nah, paste lagi. Jadi di sini kolom ya atau subnet ini kan kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4 ya. Kolom 5, ini kolom 6. Ayo, masih ada 4 kolom lagi. 128, 129. Di sini berapa? 1 158, 159. Terus 160. Nolnya kopas dari mana nih? Nah, sini aja nih kopas. 160, 161. Ini berapa? 190, 191. Nah, ini kopas lagi nih. Iya, 2 kolom lagi nih. Ya, banyak ya. 7, 8, 192, 193. Berapa di sini? 222.
222, 223, 224, 225. Di sini berapa? 254, 255. Oke ya. Ini ya. Nah, di sini nanti ada bahasa Inggris itu yang bisa diterapkan di komputer yang ini aja nih. Atau ini gitu ya. Kalau yang subnet atau broadcast itu nggak bisa ya. Ini kita buktikan ya di sini ya. Kita mau masang ini kita tadi kan nggak bisa nih karena subnet. Sekarang kita mau masang ini nih. Dengan netmasknya /27. /27 kan ini ya 224 ya. Oke, kita pasang. Itu yang dikatakan subnetting ya. Nah, jadi nanti kalau bikin jarcom untuk ngebatasin IP dengan teknik subnetting, nah pada routing itu harus tahu ya ilmu subnetnya. Tapi kalau hanya sekedar masang IP address biasa ya biasa. Pasti /8/16/24 itu adalah hal biasa. Satu IP-nya berapa tadi? 31 ya. Ini IP-nya 31. Kita pasang. Ini kan secara default pasti ini /24 kalau kelas C ya. Itu udah bawaan sistem ya. Nah, tadi netmasknya terakhir berapa? 224. Dia nggak bisa ya. Tidak bisa karena keterangannya apa? Lagi-lagi subnet mask sama IP address kombinasi, ingat kombinasi. Itu harus yang valid. Kalau kombinasinya enggak valid, nah maka seperti ini dikasih message ya atau pesan. Nah, seluruhnya ya pada bit di host address portion IP address set untuk pertama. Nah, jadi harus tahu dulu nih porsi IP address nih. Ya pada host address itu harus tahu dulu, itu yang harus dilakukan di pertama kalinya. Tolong masukkan kombinasi IP address dan subnet mask yang valid. Nah, itu adalah ilmu subnetting. Seperti ini, gitu ya. Nah, ini kan 30 hostnya ya. Berarti kalau komputernya di bawah 30 itu bisa pakai /27 pada mikrotik. Nah, ini mikrotik nih. Router nih, ini router. Yang ini tahu kan ya? Router nih. Ini router wifi ya. Dia sebagai akses point untuk memanfaatkan hotspot juga. Jadi teman-teman itu nanti bisa wifi-an gitu. Kalau ini masih bisa nggak? Cuman kalau untuk nyeting ini kita harus tahu dulu IP address-nya. Seperti itu. Namanya mikrotik. Oke, lanjut. Ini kan subnetting kelas C udah nih. Nah, subnetting kelas C sudah pernah install paket tracer belum? Udah. Udah ya? Udah belum? Siapa yang belum? Oke, nih Bapak Okas. Ini Bapak pakai gift ya, gift itu hadiah ya. Dari SMK 15. Lagi-lagi SMK lagi. SMK 15 ngasih Bapak gift karena Bapak udah pernah ngisi seminar di sana. Gitu ya. Jadi dikasih gift. Giftnya flash disk. Nggak apa-apa. Mau seminar apapun boleh. Yang penting kan kalau ditanya
mana 10 sertifikat seminar? Sudah ada, siap. Ditanya, iya, 4 sertifikat internasional dari STMIC Bani Saleh mana gitu ya. Oh, nggak apa-apa kalau untuk sidang skripsi. Tapi kalau untuk ngelamar kerja nggak bisa. Mana ya? Paket tracer. Oh, ada nggak ya di sini ya paket tracer ya? Nggak ada ya paket tracer ya. Harus kopas dulu. Nah, ini ada cerita lagi nih. Nah, cerita. Ya, kemarin kan lomba digital kontes yang YouTube-nya Bapak ini, di salah satu YouTube-nya untuk pembukaan ada kan digital kontes tahun 2021, digital kontes itu untuk lomba piala wali kota ya, digital. Nah, ini nih, behind scene piala wali kota Bekasi lomba digital siswa ya antar SMK. Jadi Bapak mengadakan lomba antar SMK, di mana itu eh, lombanya itu RPL sama TKJ antar SMK sekota Bekasi. Nah, si SMK mana ya? SMK 2 kan di Bantar Gebang ya. Pingin daftar nggak bisa karena kota Bantar Gebang. Bantar Gebang kota ya? Yang Cilengsi deh, ada Cilengsi tuh. Cilengsi nggak bisa, SMK di Cilengsi. Kemudian di Tambun, Tambun kan kabupaten, Cilengsi kabupaten, nggak bisa masuk karena kota pialanya. Ya, piala wali kota. Nah, di sini Bapak sebagai admin gitu ya. Itu kan untuk Zoom itu kan susah ya. Nah, akhirnya di apa namanya dibelikan harddisk yang kuat gitu kan. Nah, harddisk yang lama itu Bapak pasang di tempatnya CD drive di sini, harddisk yang baru di sini. Cuman karena CD drive-nya penguncinya nggak benar, akhirnya Bapak lepas. Nah, ini harddisk yang lama dimasukkan ke casing harddisk, jadi harddisk eksternal seperti itu. Nah, jadi kalau mau dijadikan harddisk eksternal, sebenarnya harddisk yang lama ini bisa cukup beli casing harddisk gitu ya. Nah, ini casing harddisknya nanti dipasang di sini udah. Ini harddisk yang lama ada di sini. Ini harddisk yang baru nih. Mungkin si Suhel sama Mas Kemal belum tahu nih isinya apa nih gitu kan, karena ini harddisk yang baru. Cuman kalau harddisk yang lama, ini Mas Kemal sama Suhel tahu nih. Isinya film. Boleh. Mau ngopas boleh ngopas. Iya, cuman kalau yang Suhel waktu jam Lenovo apa pakai Toshiba laptop? Toshiba. Nah, Suhel lebih tahu lagi yang paling banyak filmnya yang di Toshiba. Ya, 11 TKJ 2. Ya, TKJ 2. Aku lupa sih. Siapa sih yang terkenal itu di TKJ 2 selain Suhel? Gitu. Bapak kalau yang zamannya Kemal itu eh, kenalnya 11 TKJ 1 dia sebagai IT-nya untuk OSIS ya. Yang bikin Taufik ya, yang bikin apa sih itu? Pemilihan pemilihan OSIS, bikin website dulu. Jadi TKJ itu ilmunya RPL. Ini aneh nih orang. Siswanya TKJ tapi dia bikin website. Orang rajin. Iya si Rafiq.
Nah, ini tahu nih yang ada kayak begini-gini kan tahu nih si Kemal sama Suhel nih. Nah, terus installannya di sini nih. Pakai tracer mau yang 7 apa yang 6? 7 ya. Oke, ada yang untuk 32 bit, ada yang untuk yang 64 bit taruh di sini ya. Nah, siapa yang ngopas nih? Tuh, film kan? Filmnya anime. Cuma animenya kalian mungkin udah pada nonton. One Piece. Yang terbaru belum. Baru sampai Wano. Tuh, One Piece. Iya, iya. Kalau kalau mau ngopas, boleh nih gitu yang mau ngopas. Udah itu doang yang lengkap. Siapa yang sudah nonton Red apa? Red apa? One Piece Red. Udah? Belum. Kenapa emang? Jelek ya? Oh, udah nonton ya? Udah nonton ya? Udah ya? Ya, Bapak kan seperti biasa ya. Nggak di bioskop nontonnya, tapi pakai itu, pakai apa namanya? Netflix yang apa? Yang subtitle gitu ya, yang gitu-gitu. Ntar subtitlenya digeser ke VLC, ntar muncul gitu. Tahu kan kalian tahu ya? Bajak laut. Oke, siapa tuh yang mau ngopi duluan tuh? Kopas. Hah? Oh mau di G Drive? Boleh di G Drive. Di G Drive. Mana ya G Drive? Pakai Google Suite katanya lengkap ya. Dia nggak terbatas. Master. Mana ya master? Master. Paket tracer. Ya ini bisa digeser ya, ya. 16 menit, 14 menit lumayan ya, 15 menit. Tuh bisa kopas-kopas dulu paket tracer. Kita mau masuk ke paket tracer, kita buka di sini. Paket tracer. Oh langsung dari bawah. Oke. Iya. Keyboardnya kalau di Shopee berapa tuh, di Shopee atau Tokopedia? Saya tadi lihat sekitaran 200 tapi seri T 400-an. Udah lebih mahal ya seri T.
Ini berapa giga flash disk? 32. Iya 32. Tadi itunya dia berapa giga? Berapa kopi berapa giga? Jadi kalau nggak salah saya itu dari SMA. Iya betul. Laptop tahun 2012 sudah jadul. Jadi katanya semakin tua semakin mahal. Bisa spare part. Official ternyata 1 giga. Kalau di BCD nggak mau mahal banget Pak. Temen saya ganti SSD sama RAM 1.400. Itunya berapa giga? SSD 128, RAM-nya 128 giga SSD. 1.400 RAM-nya 8 GB. 8 giga. Gope sama 400, seharusnya mas 900 ya. Jadi 1.400.000. SSD 128 cuma bisa sekarang 200. 250-an. Oh gitu. Iya. Yang paling penting buat saya biasanya dia sama Jadi 1.400.000. overhead banget. Iya. Soalnya kan saya punya temen lagi sama nih upgrade-nya sama temen di BCD. Ah, Pas saya upgrade 800, ah, plus biasa saya 100 GB. oh, gitu. 100 total banget. 100. Itu juga bikin kayak gitu juga apa bisnis kita. Iya. Oh, gitu. Soalnya bapak Mantap. di rumah tuh servis komputer. Oh, bisa servis komputer. Bisa Jago ya. servis komputer, AC, TV, terus Oh, elektronika. cuman lebih berfokus ke laptop sama komputer. Install ulang Bapak bisa? Bisa. Bisa, udah ilmu IT ya. Elektronika itu dasarnya elektronika sih. Flex namanya Pak. Ini dari SMP nih udah itu bantu. Basic sih sebenarnya elektronika ya. Jadi kalau ada perangkat komputer yang rusak, nggak bisa diselesaikan sama ilmu komputer, itu bisa diselesaikan dengan ilmu elektronika. Cuman harus Iya. paham kerusakan elektronikanya apa gitu. Soalnya baru nyampe ngukur kapasitor resistor ini sama ngelepasnya. Oh, bisa nyolder ya. Oh, ya, Bisa. bisa. Alhamdulillah. Lu tadi ada yang lulusan elektronika tuh tadi. Bisa ya? Bisa ya? Lagu itu Pak. Jago ya. Suhu, Berarti suhu saya itu suhu tuh. berubah. Ada hard disk bed sector, bisa nggak diperbaiki? Nggak bisa ya kalau bed sector ya. Iya iya sih Pak. Iya sih. Kalau motherboard rusak baru bisa ya. Motherboard tergantung rusaknya gimana. Paling mentok-mentok bikin jalur baru. Tadi mahasiswa Bansal semester kan 2021 nih semester 3 ya. Iya. 2021 masuknya. Iya. Ada yang nanya ke Bapak WA, Maaf. kerusakannya motherboard, Kenapa tuh Pak? jalur ke hard disk sama jalur ke CD putus mana ya? Kalau putusnya cuma karbon tipis masih bisa, tapi kalau udah dalam saya Ya, nggak punya alatnya. harus pakai alat itu Iya, ada alat khususnya. buat bikin jalur baru. Oh, Oh, kalau yang tadi ada di sektor, bapak saya bisa benerin. bisa. Datanya bisa balik lagi apa enggak? Kalau itu nggak bisa dijamin 100%, Oh, tergantung dari umur hard disknya. mana ya? Chatnya ya nggak disimpan soalnya. Apa Mas Kemal jangan-jangan yang nanya ya? Iya Pak. Nomornya baru ya? Enggak, saya Nomor WA. masih pakai nomor yang lama. Cuman HP-nya ganti gara-gara rusak sebelumnya. Nah, ya. Jalur harddisk dan RAM, jalur harddisk dan RAM yang nggak bisa kebaca. Siapa ya? Angga Saputra, kenal nggak? Angga Saputra, nggak kenal ya? Kenapa sih ya? Coba kita lihat anaknya sih nggak.
Iya SI semester 3 sekarang. Oh, sama kan. Angkatan anak SI semester 3. Saya nggak dikasih tahu. Coba tanya Mas Kemal anak TI gitu. Saya TK Pak. TK bukan TI. Eh, coba tanya Mas Kemal anak TK gitu ya. Bener nih kasih nih. Kasih nggak nomor HP kan? Kenapa ya? Enggak. Jangan dulu kita. Jangan. Nanti sebenarnya saya tanya ayah dulu masih bisa nggak kalau masih. Dia jalur hard disk sama RAM-nya. Iya putus jalurnya. Jadi kalau misalnya ayah saya bisa, baru saya konfirmasi ke Bapak. Oh boleh. Udah kan ini? Udah ya. Yang di gear drive udah juga tuh. Oke. Nah, yang di gear drive udah ya. Oke, sekarang Bapak lihat linknya. Coba linknya bisa nggak Bapak share yang tadi nanya ya ke Bapak secara pribadi. Yang nanya ruang, ada di mana ruangan? Udah semua? Udah ya? Coba tanya tuh. Linknya tuh. Oke, diinstal ya. Pakai tracer. Jadi kalau mau mengikuti pelatihan, sebenarnya yang dibuka itu sekarang itu adalah yang dari Kominfo ya, BPPTIK. Pernah nggak itu? BPPTIK pernah ya? Oh belum. Kominfo ya. Itu pertama itu dulu karena itu adalah basic ya. Basicnya. Nah, yang ngajar itu dosen-dosen Bani Saleh juga, STMIK Bani Saleh. Nah, coba Google. Kalau Bapak kemarin ajar sekali doang di BPTIK.
belearning.kominfo.go.id ya. B-learning. Nah, ini kalau kita hapus di sini nih, nah, kita ikut aja di sini. Ini karena Bapak udah session, jadi siapa si Kominfo ini B-learningnya ini dia sessionnya nggak di counter ya, nggak di counter untuk apa countdown ya, cooldown gitu, countdown. Nah kalau sessionnya dibikin countdown maka dia kalau misalkan timenya habis harus login lagi, itu session ya. Pernah nggak diajarin bikin website ada sessionnya gitu? Belum ya? Tapi mata kuliah web pernah bikin web? Oh belum. Nanti ya, oke. Nah di sini bisa tuh ikut sertifikat kompetensi tuh mau yang mana. Jadi ini nggak tahu ya bayar apa enggak. Bisa tanya-tanya aja dulu gitu ya. Nah mau yang Office ini Excel, Word, PowerPoint. Mau yang jaringan komputer, nah ini yang apa? Yang pemula. Terus kalau yang ini desain grafis Photoshop ya. Kalau ini web developer yang pemula. Nah ini yang eh, admin, junior admin itu dia yang levelnya di atas pemula. Ya, levelnya mid ya ini ya. Jadi kalau mau ikut bisa di sini nih. Nah, ini yang paling mudah yang ini nih tadi junior yang TUJK, graphics design, office sama web developer. Nah, ini udah tingkat tinggi nih. Dia network admin karena levelnya udah admin lagi ya, bukan teknisi ya. Kalau levelnya teknisi itu masih bisa ya. Tapi kalau levelnya admin udah agak susah. Nah, bisa diklik aja nih, diklik gitu ya. Nah, di sini cuman gini doang nih tuh. Ntar dapat sertifikat. Nah, di sini kan mungkin teman-teman udah tahu ya kebutuhan teknis penggunaan jaringan untuk apa sih gitu ya. Oh, ternyata untuk dia komunikasi data. Peralatannya ada apa, spesifikasi apa gitu. Di belearning.kominfo.go.id itu kalau mau mengikuti pelatihan silakan sob. Dapat sertifikat. Nah, kalau udah dibuka confirm guest ya. Pakainya yang confirm guest. Ya silakan diinstal pakai yang confirm guest. Ya, jadi tamu ya. Kalau mau bisa pakai user sendiri, pilih yang pelatihan di sini lagi nih. Training apa? CCNA. Nah, di situ ya. Biasanya di Jogja deh. Kalau Bapak CCNA itu di Yogyakarta. Cuman lupa nama nama instansinya apa gitu ya. Yang udah pernah itu Pak Jenal Mutakin, kenal nggak Pak Jenal Mutakin? Kenal kan sama Pak Subandri. Nah tanya tuh untuk mendapatkan user atau passwordnya Cisco Packet Tracer kan harus ikut. Ada suaranya lagi. Yang ini versinya ini enggak? 7 enggak? Nih, versi 7. 2019 enggak? Coba di upvote. Versi 72. 2016 berarti pasti versi 6 ya? Versi 7 apa versi 6? Di upvote, di upvote. Versi 7 kan?
Berarti ini Bapak sendirinya terupdate ya aplikasi ini dengan sendirinya terupdate. Kalau sama-sama masih versi 7, 7 titik berapa itu? Yang penting 7. Justru lebih bagus 8. Nggak usah diturunin kalau udah 8, masa mau diturunin? Ibarat naik ZX1 250R, tapi mau diturunin jadi kastanya naik CBR. Apalagi Supra. Gitu ya. Bisa diturunin kalau udah tinggi ya. Oke, di YouTube Bapak. Enggak. Cuman komputernya ini masih ini enggak wallpapernya sekarang. Enggak pernah. Jadi pakai laptop ya. Laptop teman. Yang bagusan ya. Oh, jangan-jangan waktu SMK nggak pernah bawa laptop, selalu minjem. Oh, bawa tampil. Kira selalu minjem. Enggak ya. Cuman ini buatan Mas Kemal nih. Tuh. Ya, masih inget nggak? Lupa. Lupa, udah abaikan kalau lupa ya. Berarti udah move on ya. Oke, kembali lagi ke teori ya. Teori lagi nih.
eh, ada yang ketemu dengan dulu, pasti yang belum dari TKJ ya, yang bukan dari TKJ pasti bisa lah, cuma klik doang PC. Kemudian ada suite, nah silakan di mana sih posisi-posisi suite hub komputer gitu. Kalau orang itu aja coba buat seperti ini dulu, kita kenalan dulu ya, jadi pertemuan kedua kenalan, pertemuan ketiga baru mulai pemanasan, pasang seperti ini dulu, paham lah. Ayo kenalan dulu, bisa kan? Bisa ya, kenalan ya, kenalan ya. Ayo. Di sini ada Pak Guru, ya, hormat Pak Guru. Pak Guru ya, karena karena secara perangkat semuanya itu, tapi itu menggunakan satu segmen ya, secara default ya. Oh, Cisco Prosik bisa masuk ke sistemnya. Oh, ini apa? Akan terbawa juga sampai ke soal sampai ke mati. Bisa kan? Bisa. Ya, kita pasang IP address di PC ya. Kira langsung kenalan. Langsung soal yang paling sulit. Ya, caranya untuk pasang IP address di simulasi sistem paket tracer, lagi-lagi simulasi. Sistem paket tracer adalah simulasi dan biasanya juga digunakan
untuk rancangan. Ya, jadi rancangan itu kan kalau bangunan dia pakainya AutoCAD. Kalau Jarkom pakainya Cisco Packet Tracer. Kalau apalagi ya rancangan ya, kalau program aplikasi dia pakainya Rational ROS gitu ya, atau Star UML gitu ya. Itu beda-beda tuh rancangan. Nah ini dikatakan juga bisa sebagai rancangan. Kalau saya ingin merancang topologi, nah, tahu kan topologi dipakai di apa, IT Essential atau PTI. Topologi itu bentuk ya, topologi itu bentuk, merupakan bentuk jaringan komputer komputer yang terhubung. Dia bentuknya mau menyerupai apa nih? Apakah topologi bintang, apakah topologi cincin? Tinggal dibaca aja ya di PTI ya. Kan ada tuh. Nah, topologi itu topologi yang salah satunya fisik ya. Kalau topologi logis, nah itu yang berkaitan dengan IP address semuanya. Kalau yang fisik tadi ya, itu topologi secara fisik. Oke, di lab ini menggunakan topologi apa? Nah, jadi konsepnya ini adalah awalnya ini dia dari sini nih masuk ke jalur router, dari router dia masuk ke switch, kemudian dari switch itu disebar ke banyak komputer. Itu topologi apa? Bukan. Hah? Bukan. Star, topologi star. Karena switch-nya itu menyebar banyak ya, switch. Gitu. Topologi star. Nah, cuman di konsep routingnya itu menggunakan topologi tree di konsep routing. Dari awal pecah gitu. Oke, pasang IP address, klik sekali. Seperti ini udah. Bisa lah yang dari TK aja ya, udah hatam ini ilmunya. Desktop, oke udah. Desktop udah. Terus IP configuration. Nah ini masang IP-nya di sini nih. IP configuration. Pilih nih di HCP atau static. Tadi kan kalau di dalam Windows itu yang Opten atau yang use the following IP address. Kalau yang di paket tracer di HCP atau static. Katakan statis. Iya. Lagi-lagi mau 192 boleh, beda nggak apa-apa. 168. Nah ini slash 24 ya. Slash netmasknya slash 24. Nggak usah disimpan, langsung di close saja ya. Nggak usah disimpan, langsung di close aja. Sudah? Oke. Terus yang ini kan tadi kan 192, 168, 11, ya kan? Nah, sekarang kita pasang di sini 192, 168, 2. Nah, yang membedakan itu adalah yang host ID. Nah, kita balik lagi nih. Apa sih itu host ID? Apa sih itu network ID ya? Ini slash 24 nih. Ininya beda nih. Host ID-nya beda ya. Yang mana?
Nah, untuk koneksi, tes ya, tes koneksi itu bisa lewat command prompt, bukan command prompt yang ada di Windows, tapi command prompt yang ada di PC. Klik, terus di sini, nah, command prompt. Ping, perintahnya ping ya. Tadi kan ini PC 0, kan IP address-nya 11 ya. Nah, ping ya, paketnya ping ya. Bukan bukan ping tapi ping pakai G, bukan pakai K. Iya, ping.
yang kedua mana ya, sempit ya. Di sini sempit. Coba deh geser deh, geser. Oh, nggak bisa digeser. Kirim sama kirim muncul connect gitu. Status bisa nggak yang gambar surat-surat. Terus kalau ada tulisannya sukses, sukses ada nggak? Ada kan? Sukses di sininya nih, di kanan bawahnya. Ada kan? Pakai surat. Server itu yang asli gambarnya begini ya, dia kotak berdiri selemari, itu yang asli. Kalau yang palsu ya begini. Komputer biasa jadikan server. Nah, tinggal switch seperti itu ya. Di sini IP address-nya bebas ya, mau pasang berapapun, yang pasti kelasnya harus sama. Kelas. Kecuali ada router. Nah, itu karena manajemen mau beda IP boleh, karena ada router.
Hmm? Option di option di preference ya, option preference udah. Terus di show device model label, show device name label, always show port label in logical workspace, show link light, show cable info pop up in physics, show QoS. Jadi ada show device model label, show device name label, show port label and logical workspace, show link like ya, show QoS time on packet, show cable info pop up. Untuk device model aja udah cukup sih sama 3 ini nih, label and logical workspace. Udah checklistnya sama kayak bapak, udah. Nanti kalau untuk suara yang ini dia play sound, kalau ada suara ntar kalau di bunyi sip sip gitu. Terus kalau untuk telepon pakai play telepon sound. Nih suaranya seperti ini nih. Tuh kayak gitu tuh. Tuh kayak tadi ya, gitu aja tuh. Tuh. Bebas sih mau ada suara apa enggak. Iya. Kayak lagi relate ya. Ya si Kemal katanya nggak pernah install PB nih. Padahal dulunya pernah ya. Ayo ngaku. Oh nggak pernah. LS. Kalau CS pernah CS? Pernah. Pasti. CS 6. Ini lab ini dulu pernah dipasang CS. Jadi kan Bapak S1-nya dari Bani Saleh. Nah, Bapak waktu itu masih kuliah nih di Bani Saleh di lab ini. Nah, di lab ini ajakin teman-teman. Tapi izin dulu sama Aslab. Kan izin masang ini ya, masang CS gitu. Hah? Waktu itu sama Aslabnya boleh. Akhirnya Aslabnya juga ikutan main. Ya udah bapak di situ pakai yang paling cupu ya, pakai yang paling lemah yaitu sniper. Pas sniper kan kalau diem-diem mati gitu, jadi ngumpet-ngumpet, tembak mati. Kalau yang lain kan pada jago ya, pakai deket, jarak deket pisau apa apa. Bapak dari cukup jarak jauh aja ngumpet. Tembak mati. Karena bapak ngumpet, musuh bapak nggak ada yang tahu. Akhirnya bapak yang jadi yang pemenang. Ya pernah ngumpet itu yang nggak ada yang tahu di mana nih letaknya, pakai sniper. Oh iya ini disimpan ya, simpan. OBS stop.